everyone, welcome to Podsku, Podcast Madaku. Perkenalkan, nama saya Aulia Milda Hafizah. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Andes Cupriyono, MPD. Bapak Jupri ini adalah guru sejarah yang sudah lama mengabdi di SMA Negeri 2 Kudus. Pertama kali Pak Jupri ini mengabdi di SMA Negeri 2 Kudus pada tahun 1993. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Lia. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Alhamdulillah. Orang yang optimis harus jawabnya seperti itu ya. Untuk teman-teman, anak-anak semuanya. Kalau ditanya jangan baik, luar biasa baik. Kan gitu ya. Biasa. Itu menunjukkan anak muda yang ingin maju. Menurut Bapak nih, Bapak ini kan sudah lama mengabdi di SMA Negeri 2 Kudus. Hal yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu ada di SMA Negeri 2 Kudus itu apa sih, Pak? Ya, kalau begitu saya menjelaskan dulu ya tentang perjalanan sejarah SMA 2 Kudus dulu, sehingga nanti teman-teman semuanya ya, itu bisa mengetahui bagaimana perjuangan Bapak Ibu dulu, termasuk saya berada di sini terus kan. Ya. Secara pribadi saya sendiri itu sudah ngajar melanglang ya, mulai dari negeri, swasta, dari SD pernah, kemudian SMP swasta, SMA swasta, SMP negeri, SMA negeri sudah ada. Di Semarang juga. Kemudian saya pertama ditempatkan di Pati. Di Pati, di SMP Negeri 1 Winong Pati. Winong kecamatan loh ya, bukan kota. Nah, disitulah saya mulai masuk dan mengajar sejarah dan seni musik. Kalau sebelum-sebelumnya saya ngajarnya di swasta, SMA maupun SMA swasta, SMP maupun SMA. Tapi waktu itu saya masih kuliah, jadi saya masih kuliah. Masa kuliah saya gunakan waktu-waktu setelah saya gunakan untuk ngajar dan untuk bekerja yang lain. Boleh nanti ditiru. Di samping saya kuliah, saya ngajar, juga saya pernah bekerja di salon juga, salon potong keriting krembat itu, kemudian juga memberi les-les anak-anak itu kegiatan saya yang saya lakukan, sehingga pada saat masuk ke lingkup lembaga pendidikan untuk bekerja keras sudah bukan masalah. Ya, sudah biasa tergembleng dengan kerja keras itu. Tahun 93 berarti ajaran 92-93 saya akhirnya pindah ke SMA 4 dulu namanya. Nah, SMA 4 Kudus ini dulu kan masih nama SMA 1, 2, 3, 4 karena masih satu kabupaten. Setelah reformasi berubah nama per kecamatan. Nah itu. Kemudian saya masuk pertama kali di sini itu ngajar sejarah. Tetapi karena waktu itu ya, karena peralihan dari SPG ke SMA, ini masih banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang kurang lah untuk menangani terutama ekstra-ekstra yang harus digang, sehingga waktu itu saya beberapa ekstra. Nah, saya jelaskan dulu, sekolah ini dulu namanya Sekolah Pendidikan Guru SPG. SPG ini dulu sebelum di sini itu tempatnya di SMP 3. Di SMP 3 Kudus itu. Waktu dulu untuk HIS itu, kemudian ada SGA,
Nah, kemudian pindah ke sini menjadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sehingga kalau dilihat sejarahnya itu sekolah ini dengan nama SPG dulu justru sekolah yang paling awal sebelum SMA 1 ada, Satu Mbaya ada, ini tapi dulu dengan nama Sekolah Pendidikan Guru. Nah, kembali ke SMA 4. Akhirnya tahun 91 tanggal 5 September berdiri sekolah dirubah dengan nama SMA 4. Ini seiring dengan sekolah pendidikan guru, baik guru SD maupun untuk yang olahraga itu mulai lebur, udah satu persatu, udah enggak ada karena jenjang yang lebih tinggi nanti. Jadi keguruan itu jenjang yang lebih tinggi, ke S1 atau ke diploma waktu itu. Sehingga yang pendidikan guru ini ya, yang SPG ya, akhirnya di beberapa kabupaten, karena kebijakan itu ya akhirnya terjadi perubahan ke SMA. Ini sejarah awal. Kemudian SMA 4 ini akhirnya berubah menjadi SMU, menjadi SMA 1 cuma sebentar tapi ya, berubah menjadi SMA 1 sebentar. Bahkan belum digunakan. Karena dilihat dari historisnya, ajarannya kan sini lebih dulu, sehingga SMA 1 di Melati itu menjadi SMA 2, tapi akhirnya terjadi sesuatu yang kurang pas, akhirnya kembali SMA 1 Melati tetap SMA 1, sini menjadi SMA 2. Kemudian ada reformasi menjadi SMU, belum menjadi SMU, kemudian berubah lagi menjadi SMA negeri, tapi masih dengan nama 2. Itu pada saat reformasi ya. Setelah reformasi itu muncullah nama-nama ya dari SMA 4. Setelah itu pada masa reformasi tahun 98 itu sudah mulai berubah menjadi nama SMA 1 sebentar, kemudian menjadi SMA 2. Ini kemudian menjadi SMU dan kembali pada SMA. Nah, khusus untuk saya, kenapa saya dengan setia di sini? Dengan setia di sini karena saya pribadi memang lebih seneng, lebih enjoy, lebih cocok gitu dengan SMA 2 atau SMA 4 sebelumnya itu. Kenapa? Lingkup di sini, situasinya, kondisinya tuh bagus. Saya punya pemikiran itu. SMA ini suatu ketika, ini saya tahun 90-an ya, saya sudah berpikir suatu ketika SMA ini mampu untuk menjadi sekolah favorit di Kudus. Cuma karena waktu itu masih tahap rintisan-rintisan ya. Rintisan-rintisan, jadi ya masih perlu perjuangan. Masih perlu perjuangan. Pada saat itu keinginan saya, unek-unek saya untuk kemajuan SMA 4 ya waktu itu ya. Sampai saya tulis itu di dalam sebuah karya saya yang akhirnya saya tuangkan menjadi lagu Mars SMA 4 itu. Dulu namanya Mars SMA 4, bukan SMA 2. Mars SMA 4. Waktu itu saya ciptakan 3, Mars SMA 4, Dirgahayu, dan Himne SMA 4. Tuh, tapi sekarang yang masih dipakai terus adalah Mars ya. Nah, yang setiap pagi dibunyikan terus itu. Itu di dalam itu sudah terlihat gitu. Sebenarnya
keinginan saya untuk bagaimana SMA 2 ini maju. Jadi saya tulis di situ bergerak bersama, ya, kebersamaan gotong royong, kemudian punya keinginan yang kuat untuk maju. Semua warga, baik itu dari Bapak pimpinan, guru-guru, staf TU, siswa, dan pekerjaan yang di belakang semuanya harus. Maka saya tulis di situ derap langkah bersama yang harus saya kata itu kuncinya. Saya pikir dengan dasar itu suatu ketika SMA 2 mesti akan menjadi sekolah yang kamu boleh katakan favorit, atau bagi saya istilahnya sekolah yang maju, yang dikagumi sekaligus ditakuti. Kenapa ditakuti? Ditakuti karena banyak prestasi, kan gitu ya. Ditakuti oleh yang lain ya, karena banyak prestasi. Dikagumi karena apa? Ya karena banyak prestasi. Sehingga tidak dipandang sebelah mata, dipandang enteng SMA 4 ke depan yang menjadi SMA 2 itu. Kalau dulu memang awal-awal ini masih transaksi itu, dulu memang SMA 4 itu masih berat untuk bersaing dengan yang lain. Tapi coba sekarang, ya, sekarang bisa kamu lihat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kapan itu mulai kan gitu berarti? Kapan? Karena pertanyaan ada di situ ya nanti. Ya. Jadi secara pribadi saya ingin mengabdi di sini sampai purna. Dan ini saya menjelang usia 60-an. Jadi sudah siap untuk purna, dan sudah banyak murid-murid saya yang sekarang juga ikut mengabdi di SMA 2 sini. Ini secara pribadi ya. Karena ada sesuatu yang sangat menarik di SMA ini. Coba kamu amati untuk masuk di sini dibanding dengan sekolah lain, kan masuk di sini kan di pikiran sudah kelihatan fresh. Karena lingkungannya kan lingkungan kepenak toh. Nah itu. Bahkan sekolah ini pernah diproyeksikan menjadi sekolah dengan sistem pamong loh, kalau kamu ingin tahu. Jadi semacam SMA di Magelang namanya SMA Taruna Nusantara. Sudah diproyeksikan ke situ dulu SMA ini. Tapi ya kadarullah gagal karena Pak Tamsil waktu itu yang memproyeksikan itu calon gubernur di Jawa Tengah, tapi belum berhasil. Ya, seiring itu akhirnya program itu belum berhasil. Ini ada sesuatu yang sangat menarik memang di sini. Terus apa lagi yang perlu Ya, luar biasa ya Pak. Ternyata perjuangan SMA Negeri 2 Kudus yang awalnya jadi dari SMP 4 sampai sekarang jadi SMA 4 namanya ya, SMA 4. SMA 4 sampai sekarang jadi SMA Negeri 2 SMA Kudus. 2, kemudian menjadi SMU 2, menjadi kembali ke SMA 2. Dulu kan terjadi perubahan SMU, SMA itu. Bapak Jupri ini menurut saya adalah orang yang luar biasa, yang sangat pekerja keras nih Pak. Menurut Bapak kan udah lama di sini. Tantangan yang menurut Bapak tuh paling susah saat pertama kali Bapak mengajar di SMA Negeri 2 Kudus, pada saat SMA Negeri 2 Kudus ini masih bernama SMU. Tantangan yang paling susah menurut Bapak itu apa? Sejak awal ya. Ini kalau berbicara tantangan, semua itu mesti ada tantangan ya. Cuma bagaimana kita mengelola tantangan itu menjadi sesuatu yang harus kita cari solusinya. Gitu. Tantangan yang kita hadapi, namanya pendidikan itu kan tanggung jawab bersama ya, dari pihak sekolah, dari pihak masyarakat, dan orang tua kan. Yang saya lihat untuk tantangan di SMA 4 dulu menjadi
SMU, bahkan sampai sekarang pun ya tantangan itu masih, meskipun tidak sekuat seperti dulu. Pertama, awal-awalnya loh ya ini, itu masih dipandang sebelah mata, awal-awalnya dulu ya. Tapi kami berjuang, bekerja keras di bawah pimpinan waktu itu Kepala Sekolah Pak Pahyono. Pak Pahyono itu memimpin kita dengan kerja keras, tapi dengan satu pemikiran yang santai tapi kerja keras. Bagaimana menunjukkan kepada masyarakat sekolah SMA 4 ini, yang nanti udah di SMU 2 itu bisa bersaing dengan yang lain, bisa mendidik putra-putri Bapak Ibu dari masyarakat sini itu, dan maju, berhasil lah. Ya, akhirnya perjuangan kita terus-menerus dengan kegiatan-kegiatan yang kita tampilkan sekemampuan sesuai dengan apa yang kita mampu itu. Misal ya, kini mampunya di bidang seni dulu, di bidang olahraga dulu, itu kita kejar. Sehingga mungkin kamu semua berpikir ya, kemarin baru lomba sini ya, di bidang seni ya, ada juara 1, sudah langganan di sini. Sejak SMA 4, udah langganan untuk masalah seni itu. Jadi ini marwah ini harus dipegang terus. Jadi di sini itu seni budaya harus diunggulkan. Ini. Sehingga di misi, kamu dibaca ya, di misi SMA 2, itu kan ada seni lah. Nah, seni, budaya, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan iman dan takwa. Toh. Kamu baca itu. Tuh, kenapa? Karena besarnya di sini awalnya memang dari potensi-potensi itu. Alhamdulillah tantangan-tantangan itu kan bisa terjawab. Sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong. Setiap pendaftaran full dulu itu. Nah, tetapi memang perjuangan Bapak Ibu guru tidak bisa dilupakan. Kami sering zaman SMA 4 menjadi SMU, menjadi SMA awal-awal itu, kami sering Bapak Ibu guru itu berkumpul malam, terutama bapak-bapak, kumpul malam di sekolahan, ngerembuk bagaimana supaya SMA yang kita ikut di sini itu maju. Sering dulu. Bukan hanya dipikirkan pada saat jam kerja, jam ngajar. Sering. Alhamdulillah dari situ akhirnya sumbang sih dari Bapak Ibu guru bisa terwujud sampai sekarang. Itu. Dan puncak-puncaknya nanti prestasi-prestasi itu bisa kita raih cukup banyak. Terus yang kedua, tantangan-tantangan apa yang dihadapi awal-awal itu? Kurangnya tenaga dulu. Kurang tenaga yang mampu untuk mengerjakan sesuai dengan program-program sekolah. Sehingga ya memang kadang kita minta bantuan dari tenaga-tenaga dari luar, pembimbing-pembimbing dari luar itu loh. Dan saya sendiri, waktu awal-awal ya memang harus terjun habis-habisan karena memang kurang tenaga ya, sampai saya memegang ekstra itu musik, kir, kemudian pramuka, kemudian PMR ya, masih di sini. Kemudian saya harus ikut membantu Peter. Saya juga membantu Bu Utami dulu, guru seni tari. Kebetulan saya pernah membawa juara tari waktu di SMP dulu, bimbing SMP, cheerleader tapi.
Sehingga saya waktu itu berusaha untuk membantu Bu Utami. Dan cheerleader yang saya beri masukan itu akhirnya tampil pertama kali. Pak Sumitro waktu lulusan pertama kali cheerleader dengan tulisan SMA 4 gitu. Mungkin Pak Lis masih punya fotonya. Jadi termasuk seni tari saya ikut bantu. Teater, kemudian saya di olahraganya voli. Saya berusaha untuk membantu. Kemudian geguritan. Ngerti geguritan ya? Nggih. Puisi bahasa Jawa itu. Membawa juara Jawa Tengah. Itu saya bimbing dengan Bu Skolastika, guru bahasa Jawa dulu itu. Nah, itu solusi untuk mengatasi kekurangan. Jadi dulu itu bau-membau. Enggak berpikir materi, sudah enggak berpikir materi. Yang penting teman-teman guru ini mampu untuk membantu melaksanakan, kita laksanakan. Kebetulan saya masuk sini kan masih muda. Saya masuk di sini usia berarti sekitar 28 tahun masuk di sini. Dan saya masuk di sini yang muda-muda banyak, tapi memang masih pada mengabdi. Termasuk yang di sini ada Pak Lis itu. Ya, saya datang dengan embel-embel sudah pegawai negeri muda, ya, saya memprakarsai teman-teman yang muda-muda untuk saya ajak bergerak itu. Karena maneman tenaga muda-muda. Nah, sementara di atas kami adalah Bapak Ibu guru, pembimbing-pembimbing kami yang dulu dari guru-guru SPG. Nah, dari guru-guru SPG itu pembimbing kami juga. Kita yang muda-muda gerak. Itulah tantangan yang akhirnya membuahkan hasil. Ya, sampai ya bertahap. Jangan dilihat sekarang. Gitu. Dulu masih luar biasa. Cuma satu yang sangat berkesan bagi kami adalah siswa-siswa dulu itu luar biasa. Jadi siswa-siswa dulu itu dengan Bapak Ibu guru itu begitu akrab, begitu dekat, dan menyatu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan apa itu kepenak gitu. Nah, ini mungkin nanti ada pertanyaan ke arah situ, nanti akan saya jelaskan. Mungkin perbedaan dulu dengan sekarang mungkin Pak. begitu toh. Iya, itu. Dah, itu tantangan-tantangan. Di samping itu ya memang keterbatasan dari sarana prasarana yang dari sekolah guru itu menjadi SMA. Tapi secara berangsur-angsur juga sudah bisa terpenuhi itu. Bahkan kalau dilihat dari peninggalan SPG itu juga cukup lengkap lah. Cuma kita kan ingin menyesuaikan dengan ekstra-ekstra yang ada di program di SMA, sehingga perlulah itu untuk penambahan sarana prasarana. Tapi alhamdulillah mulai bisa secara berangsur bisa terpenuhi itu. Ini perjuangannya luar biasa Bapak Ibu guru dulu. Siang, sore, malam itu. Jadi saya mendidik anak-anak itu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu. Lah bagaimana kok sampai malam? Ya saya pamit dengan orang tuanya dulu. Dengan orang tuanya, kalau bisa orang tuanya jemput. Kemudian untuk apa? Untuk persiapan pentas, untuk persiapan lomba itu. Kalau enggak, kami dari Bapak Ibu guru, tim kami mengantar. Iya, mengantar sampai ke rumah. Ke rumah orang tuanya, wali murid. Saya antar, saya serahkan. Dah, kalau enggak dijemput, biasanya gitu. Tapi nganternya saya minta didampingi oleh murid laki-laki, biasanya kan gitu, kalau yang perempuan diantar. Nah, itulah yang kami lakukan. Ada lagi pertanyaan menyangkut masalah itu, silakan. Di perjuangannya
dari awal itu guru-guru berat banget ya Pak? Oh iya, karena kita kan ingin maju, kita ingin mengejar seperti sekolah-sekolah SMA yang lain kan. Kalau cukup mengalir aja ya ringan deh. kemajuan. Tapi tidak ada kemajuan nanti. Nah itu. Kalau sekarang ini kan kita pakai sistem kurikulum merdeka nih Pak. Ya, Menurut Bapak, apakah sistem kurikulum merdeka ini sangat efektif atau bahkan nggak sama sekali? Atau malah merugikan nih Pak dalam pembelajaran di SMA Negeri 2 Kudus? ini kalau saya melihat, saya kan sudah mengalami berbagai kurikulum ya. Kurikulum 84, nah itu. Sampai sekarang berganti-ganti setiap 10 tahun, rata-rata 10 tahun itu ganti. Itu untuk kurikulum merdeka, ini kalau saya lihat ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Saya pernah mengikuti seminar yang waktu itu dari profesor dari Jepang itu yang ngisi. Kemudian ada dari Kemendikbud Pusat, juga pernah saya ikuti. Itu diberi penjelasan tentang sistem pembelajaran yang ada di luar negeri. Saya membayangkan waktu itu, seandainya sistem itu diterapkan di Indonesia, itu mungkin, waktu itu masih mungkin, anak-anak didik kita ini lulus dari SMA, ini saya SMA, sudah memiliki keterampilan-keterampilan dan sudah memiliki wawasan kerja. Saya mikirnya waktu itu. Kenapa? Karena di luar itu mengarahnya kepada proyek. Mengarah kepada proyek. Sementara kurikulum yang saya geluti dulu-dulu itu masih kuat pada materi ya. Masih pada materi, esensi materi yang kita kuati. Sehingga secara teori kita anak-anak mungkin pinter, tapi begitu dilepas di alam pekerjaan mungkin tanya ngalor ngidul kurang mumpuni itu. Waktu itu diberi gambaran di Cina bagaimana, di Jepang bagaimana. Sehingga saya waktu itu sebelum muncul kurikulum merdeka ya, membayangkan wah ini kalau diterapkan diramu dengan sistem yang ada di Indonesia, mungkin bisa. Alhamdulillah kok muncul kurikulum merdeka. Di situ muncul pembelajaran dengan materi esensi saja, tapi kompetensi siswa yang lebih diutamakan, sehingga muncul istilah pembelajaran berbasis siswa, muncul pelajaran yang disebut dengan study center. Nah itu. Dan bentuk-bentuknya pekerjaan ini mengarah kepada proyek. Kan gitu ya, yang dengan nama P5 itu ya, P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bagus, menurut saya bagus. Ini satu sisi ya, satu sisi. Ada plus minusnya. Nah, ya, ya saya kan katakan ada plus minusnya. Nah, bagaimana kekurangannya? Ya, kalau disebut kekurangan, mungkin ada kelemahan ya, masih ada kelemahan atau hal-hal yang perlu untuk disempurnakan, perlu dicari solusi untuk pengatasannya. Kita ini kan kelas klasikal, paham nggak? Kita ini kan kelas klasikal. Kalau di dalam sistem pembelajaran ini, itu kita kan harus tahu karakter masing-masing siswa. Karakter masing-masing siswa. Ini harus. Nah, kalau kita masih sistem klasikal dengan jumlah murid yang besar, sementara satu guru aja nangani bisa 400 siswa. Ini nampaknya
ini guru yang kedodoran untuk mengoptimalkan proses pembelajaran per individu untuk memaksimalkan kompetensi yang dimiliki masing-masing individu. Ini yang perlu dicari solusinya, dicari cara bagaimana bisa mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki masing-masing individu, karena kita kan harus menghargai masing-masing punya kompetensi dan karakter berbeda-beda, dan semua harus terakomodir sehingga mencapai tujuan kurikulum ini. Nah, ini yang perlu oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan, harus dicari cara, mungkin sistem klasikal yang perlu disempurnakan lagi, ataukah untuk pembelajaran di klasikal ini mungkin bisa misalnya guru 2 atau bagaimana bentuknya lah itu. Karena apa? Kita ingin menuntut anak ini dituntut untuk memaksimalkan kemampuan ya dalam proses berpikir, sehingga dia bisa aktif, bisa kreatif, bisa menghasilkan satu karya. Nah, ini. Tapi kita juga harus ingat, di dalam satu teori pembelajaran yang namanya teori konstruktivisme, sesuatu bisa berjalan itu karena anak itu sudah memiliki file-file di otaknya ini, informasi sudah ada. Lah, kalau selama ini kamu mungkin yang melihat teman-temanmu ada yang mungkin males gitu ya, ada yang kurang tanggap, ada yang kurang respon, bahkan mungkin apatis, terus gitu ya. Kenapa? Karena dia kurang info yang sudah ada masuk itu. Dia pemahamannya kurang gitu iya, ya. untuk memahami sesuatu itu kan di sini kan sudah ada ilmu, sudah ada informasi yang masuk. Nah, oleh sebab itu ini literasi harus kuat. Literasi itu harus diutamakan itu. Sejak SD, mungkin bahkan sejak TK, SD, SMP ini literasi harus dikuati itu. Sehingga info yang masuk nanti bisa digunakan untuk membangun info-info yang didapatkan di SMA. Sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai, anak tidak lagi apatis. Apatis ini jangan dianggap karena males atau karena anak ini bosan, bukan. Apatis bisa juga karena di dalam sini dia tidak dapat informasi, belum punya informasi itu. Tetapi kalau anak-anak yang aktif, anak-anak yang cepat respon, saya yakin anak-anak ini di dalam sini sudah memiliki endapan informasi, endapan ilmu. Jadi kuncinya literasi. Ini. Jadi mudah-mudahan lah nanti ada solusi-solusi bagaimana keluhan-keluhan yang sekarang mengenai proses pembelajaran yang proyek ini bisa teratasi. Semoga pemerintah bisa ngambil tindakan ya Pak untuk... Iya, betul. Ya bersamalah. Kan pemerintah juga punya tim, dari usulan dari bawah juga didengar, sehingga harapannya dengan kurikulum merdeka, anak jangan sampai satu pun harus tidak boleh. Ya, satu pun tidak boleh itu dibiarkan, ditinggal atau masa bodoh. Anak-anak yang tidak aktif, tidak reaktif, tidak mau seolah-olah masa bodoh itu. Jangan. Justru ini tantangan kita
bagaimana mencari solusi anak-anak itu. Kalau anak-anak yang sudah cepat respon, tanggap, pintar, yo kita tinggal mendorong, memotivasi kan gitu. Tapi tantangan kita kan anak-anak yang kamu sebutkan tadi. Anak yang Ono sing males, ono sing sebodoh, ada yang ya sepegah, malah tiduran dan lain-lain itu. Nah ini mudah-mudahan nanti didengar pemerintah. Dengan sistem proyek ini perlu ada pembenahan-pembenahan. Gitu. Untuk kurikulum yang sekarang nih Pak, banyak anak-anak yang mungkin kurang pemahamannya, malah jam kurikulum merdeka kadang dijadikan untuk malas-malasan, tidur-tiduran, dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak, gimana sih pembelajaran yang cocok bagi siswa-siswi di Indonesia? Kita sebenarnya sudah punya filosofi lah ya. Dan bagus sebenarnya itu. Pembelajaran ini yang kayaknya juga diadopsi oleh kurikulum merdeka. Yaitu dari tokoh pendidikan kita siapa? Pak. Dari tokoh pendidikan kita? Bapak Ki Hajar Dewantara. Cukup bagus itu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini menunjukkan semua elemen loh yang ada di lingkup lembaga pendidikan ini harus menunjukkan keaktifan sesuai dengan perannya masing-masing. Ini yang repot nanti kan semua elemen memandang kurikulum merdeka itu merdekanya yang diambil. Jadi kebebasan yang diambil. Padahal kebebasan di sini kan bukan kebebasan perilaku, tapi kebebasan dalam mengeksplor, berpikir, berkreativitas anak itu. Sehingga semua stakeholder lah di sekolah ini harus memberi teladan, harus memberi bimbingan, dan tidak bosan-bosannya untuk mendampingi anak. Ini, saya paham pertanyaanmu itu. Tapi kan laporannya kan jadi kan gitu ya? Iya Pak, Nah, laporannya. iya, laporannya jadi. Proyek nanti, gelar proyeknya juga jadi. Tapi siapa yang bekerja? Berapa orang dalam kelompok itu yang bekerja? Tuntutan kurikulum merdeka itu bukan yang kerja berapa persen itu, tapi seluruh siswa. Maka pertanyaanmu yang bermalas-malasan, yang seogah-ogahan, itu yang harus dicari solusinya. Tapi kalau kita memanfaatkan falsafah itu tadi ya, kita yang di depan harus memberi contoh, memberi bimbingan, tidak bosan-bosannya mendampingi, mengarahkan, kan gitu ya. Itu saya yakin dengan perhatian anak yang males, anak yang tadi loh ya, itu bisa kita pelan-pelan kita dampingi sehingga dia mengalami kemajuan. Tapi kalau dari pihak ini misal pendidik atau guru itu yang dilihat cuma yang kerja, hasil kerja anak-anak itu, wah ya nanti repot nanti. Akan muncul apatis dan anak-anak itu nanti kosong. Anak itu akan kosong. Kurikulum merdeka harapannya apa dia tidak tahu. Ini yang malas-malasan tadi loh ya. Maka dari teman yang punya kemampuan, dari teman yang aktif, ya juga harus tutor sebaya kepada teman-temannya lah, diajak untuk aktif. Kenapa? Karena tidak bisa setiap saat Bapak Ibu guru terus mendampingi terus kan tidak bisa. Karena sistem klasikal jumlahnya kan besar itu ya. Sementara Bapak Ibu guru juga pada saat proyek masih harus ngajar di kelas-kelas yang lain itu. Nah, jadi semua yang ada lah warga di
di lingkup pendidikan ini semua harus bahu-membahu lah. Yang anak sesama anak juga harus saling untuk membantu. Bapak Ibu guru juga harus melihat semuanya siswa, bukan yang bisa maju, bukan yang bisa aktif, tapi semuanya. Ya itu lagi tantangannya adalah yang males itu tadi. Ini solusi ya, sehingga harapannya saya betul-betul mengharap tidak ada satupun siswa yang lepas atau tidak paham dengan tujuan dari kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah cocok sebagai pembelajaran di Indonesia ya Pak ya? Kalau kita ini punya dasar yang pemerintah itu kerja gitu ya. Jadi memang sejak usia SMA ini untuk pembelajaran proyek itu kan bisa mengarah ke situ ya. Itu ya cocok. Cuma memang perlu ada pembenahan lah. Itu kelemahan-kelemahan selama ini diinventaris, data, kemudian pemerintah dalam hari ini Kemdikbud sering turun ke bawah melihat kelemahan apa yang muncul sehingga perlu diadakan pembenahan. Dan jangan sampai terjadi kesan ganti pemerintah, ganti menteri, ganti kurikulum, tapi pembenahan terus-menerus. Nah, kemudian manakala kita di posisi di tengah, ya, ing madya bangun harsa ya, itu kan ya kita punya peran untuk ikut membangun kebersamaan, membangun karya itu bersama-sama. Jadi Bapak Ibu guru itu juga kalau posisi di tengah juga akan mendampingi seperti itu. Begitu juga akan ngawat-awati dari belakang karena Totpuri Handayani. Jadi filosofi ini cukup bagus untuk diterapkan sebagai basic pembelajaran kurikulum Merdeka. Ini ya intinya itu, cuma memang perlu ada pembenahan lah. Ini. Kurikulum Merdeka saat ini cuman kurang pembenahan aja ya Pak ya? Perlu ada pembenahan. Ini. Pak Jupri ini kan pengalamannya udah banyak di bidang pendidikan nih. Menurut Bapak, perbedaan yang paling Bapak rasakan antara zaman SMU sama zaman yang sekarang, yang SMA Negeri 2 Kudus? Ini saya pilah menjadi dua aja ya, yaitu zaman sebelum terjadi reformasi, berarti tahun 98-2000 ya, 99-2000, dan masa setelah itu. Ini, saya tuh amati terus itu. Saya amati bagaimana perilaku semuanya warga yang ada di lingkup lembaga SMA 2 ini sebelum reformasi dan setelah reformasi itu muncul perbedaan. Saya lihat terutama itu attitude, sikap anak sebelum reformasi dan setelah reformasi itu beda. Ini, bagaimanapun yang namanya anak itu ya, itu tetap butuh bimbingan dari orang tua. Kalau di lingkup pendidikan di sini ya memang tanggung jawab untuk mendidik dari guru. Cuma karena euforia reformasi ya, itu saya alami, saya rasakan perubahan sikap, perubahan mungkin ya termasuk pola pikir anak, perilaku anak itu ada perbedaan. Ini yang perlu diadakan kajian itu. Mungkin karena itu terus-menerus berjalan terus ya, sampai akhirnya pemerintah ini
mungkin setengah yang bergerak di bidang pendidikan ya, mungkin gumun. Loh kok ternyata sekarang terjadi degradasi moral. Setelah reformasi itu degradasi moral luar biasa. Apalagi ditambah dengan globalisasi itu. Mungkin akhirnya di pihak pengambil kebijakan, sekarang kok perilaku anak-anak, mungkin pemuda di masyarakat seperti ini, akhirnya muncul seleningan-seleningan yang salah itu di lingkup pendidikan. Padahal enggak itu. Anak itu kan melihat contoh di masyarakat, melihat apa yang terjadi di lingkungannya juga. Bukan terus dia melihat hanya di lingkup lembaga pendidikannya, ya enggak. Makanya pemerintah akhirnya membuat satu terobosan-terobosan bagaimana untuk mengendalikan degradasi moral pemuda atau anak-anak ini kembali kepada marwah yang kita jaga, yaitu pribadi ya. Kepribadian Indonesia. Apa itu? Yaitu karakter Pancasila. Ya, mungkin kurikulum Merdeka itu melihatnya di situ ya. Wah, ini karakternya anak-anak sekarang bagaimana? Mungkin dari situ. Dan itu saya rasakan setelah reformasi. Ini. Jadi anak itu kurang memandang, kurang melihat orang tua atau bapak ibu guru sebagai figur yang harus ditut, harus dihormati, harus dihargai, kan gitu ya. Beda dengan sebelum terjadi reformasi. Anak-anak saya lihat waktu itu Subositonya masih bagus. Kemudian cara berbicaranya, perilakunya itu bagus. Kalau ada kenakalan sama, kenakalan itu ada juga. Setiap zaman ya. Ada, tetapi beda. Nakalnya beda. Bentuk kenakalan itu beda. Kalau dulu ya masih wajar-wajar itu ya. Tapi setelah reformasi itu luar biasa. Ditambah dengan munculnya globalisasi. Nah, ini nek saya ya. Dalam hal ini kalau saya boleh usul ya di lingkup SMA 2 saja itu. Satu hal yang harus dipertahankan dan dikembangkan betul-betul ini ya, itu adalah pendidikan agama. Pendidikan agama, pelajaran agama dan budi pekerti harus dikuati betul-betul. Yang kedua, karena ini kita kan di Jawa ya, di Jawa, tetap diusahakan bahasa Jawa itu harus tetap dipertahankan. Bahkan anak-anak ini kalau bisa ya dilatih untuk bahasa Jawa, betul-betul. Karena bahasa Jawa itu akan memberikan dampak. Secara tidak langsung mental anak, perilaku anak itu akan terbentuk dengan bahasa Jawa itu. Saling menghargai, menghormati, yang tua menghargai sesama yang muda itu akan terbentuk dengan pendidikan agama, budi pekerti dan bahasa Jawa itu. Makanya tetap harus dikuati ini. Untuk ini memang betul terjadi perbedaan itu. Tapi pada masa reformasi itu perbedaan yang kuat itu. Ya, mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka, dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila, dengan intinya adalah karakter siswa sesuai dengan Pancasila itu terwujud, terbentuk. Jadi saling menghargai, menghormati, gotong royong, cinta tanah air, gitu ya. Nah, ini ditambah dengan visi misi yang ada di SMA 2. Ini jangan hanya dibaca, tertulis di tembok toh, tetapi harus
implementasikan. Sehingga untuk implementasi ini tahun 2008 saya tuh menulis sebenarnya, mengusulkan 4 pilar menuju keberhasilan visi SMA 2. Tapi saya lihat yang saya amati dari sisi attitude-nya. Satu, ini program saya dulu. Setiap warga SMA 2 itu harus ketemu, itu harus salam. Salam ya. Kita kan sudah punya salam ya. Yaitu Assalamualaikum. Yang beragama Islam. Dan kewajiban kan menjawab ya. Salam. Kalau seluruh warga SMA 2 ini ketemu salam. Coba bayangkan. Malaikat mengamini ya. Malaikat mengamini berapa puluh ribu setiap hari berkah yang ada di SMA 2. Ya salam. Itu. Maka saya minta dulu. Setelah salam, bolehlah silakan good morning, boleh. Kan gitu ya. Tapi salam kita harus. Ya kalau yang non muslim ya salamnya sesuai dengan muslim, gimana caranya itu. Terus yang kedua, dulu programnya kan 4 tadi ya. Yang kedua itu saya menginginkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah waktu itu masih sulit itu. Sulit. Sholat berjamaah itu. Nah, saya kan juga membandingkan sih bagaimana di SMA 1 kan saya kadang datang SMA 1. Kemudian saya baca di Bandung bagaimana, di Cilacap bagaimana, teman-teman saya cabung. Oh, berarti di SMA 2 haruslah. Tapi alhamdulillah akhirnya Rokis saya suruh untuk menggerakkan itu, dan ada bapak-bapak yang mulai tergugah untuk itu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah terbangun sholat jamaah. Cuma sholat dukanya kalau bisa gerakan, kamu sebagai elemen yang OSIS harus ikut opya pada saat istirahat itu, sholat duka kalau bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya usulkan di kelas setiap masuk pertama itu kalau bisa dilaksanakan tadarusan. Mungkin semacam kuntum ya, 7 menit, 5 menit, tapi membaca Al-Quran. Ini saya lihat di SMA di Cilacap sana, di Temanggung sana itu begitu. Dan biasanya kan ujian agama dulu, waktu ujian agama itu dibuat di provinsi, banyak soal-soal yang mengarah pada surat atau ayat. Sehingga anak-anak kalau sudah dilatih tadarus mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, pada saat ujian seperti itu gampang lah. Mau tinggal neruskan surat apa gitu. Ini, tapi saya harapkan ya berkah lah. Tapi sekarang belum termulai ya. Belum. Tapi ada program literasi. Literasi kalau bisa ada sisipan untuk bacaan Al-Quran. Bagaimana yang beragama non-Muslim? Nah, sama, dibimbing oleh gurunya agama masing-masing untuk beribadah kan gitu. Yang keempat, saya pengen anak-anak itu, yang perempuan lah ya, itu bawah berpakaian panjang. Dulu berat loh itu, dikira tidak perjuangan itu. Kamu tinggal menikmati aturan itu aja bawah panjang. Dulu saya usulkan itu luar biasa, saya sampai memberi contoh di SMK Negeri 1 Semarang, memberi contoh yang di Surabaya, memberi contoh yang di Pekalongan, saya memberi contoh yang di Bandung itu. Anak-anak sudah
memakai pakaian panjang. Karena apa? Anak-anak kelas 3 itu, dia kan sudah tumbuh besar, tinggi. Sementara pakaiannya masih menggunakan kelas 2. Maka sering ibu guru, kalau anak-anak masuk di ngeleke. Roknya keduren, mendingan langsung Panjang. secara etika bagus, secara syar'i juga Bagus. perjuangan panjang membuahkan hasil. Alhamdulillah, akhirnya bisa terlaksana. Jadi, 4 pilar ini kenapa? Karena di misi kita, yang terakhir apa? Kalimat yang terakhir, berlandaskan iman dan Takwa. wah, saya kepengennya itu. Jadi anak-anak SMA 2, dimanapun bisa menunjukkan itu. Wih, bocah kok apik ya tutur katanya. Tuh agamanya bagus, SMA mana itu kan gitu. SMA 2 itu, wah itu kan bagus kan gitu loh. Jangan di luar malah terkenal kebut-kebutannya, terkenal apanya? Terkenal yang Kenal yang jelek pas ya itu Pak ya. Jangan. Karena kita sudah berani menulis di misi itu, anak-anak ini keluar di sini, itu punya landasan basic, berlandaskan iman dan takwa. Kita wujudkan bersama. Jangan hanya sekedar apa itu tulisan aja. Kan gitu. Nah ini. Ya, itu perbedaan yang ada sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Perbedaan yang paling kerasa itu dari perubahan sikap ya Pak ya. Perubahan sikap. Ya, ada lagi sih. Prestasi tentunya ada ya, kan ada plus minus juga ya. Prestasi memang. Ya, prestasinya mulai dari reformasi ke sini ini mulai menapak terus sampai akhirnya sekarang prestasinya ya luar biasa menurut saya SMA 2. Semakin ke depan semakin sukses Iya. ya Pak. Nah, iya, saya aja yang dulu masih sekolah disebut sekolah pinggiran, tidak dilirik dengan 2 mata, saya sudah berani kok di sini loh. Di sini sudah saya tulis loh. Masa depan yang harus cemerlang. Lagunya kan gitu. Mas. Bagaimana kita harus bersatu bahu membahu, derap langkah kita bersama. Sehingga saya akhiri SMA 2 harus jaya. Itu sudah saya tulis. Untuk menulis itu yo perlu renungan itu waktu itu loh. Kalau sekarang sih nulis itu gampang karena sudah terwujud, terbukti. Lah dulu sekolah pinggiran aneh-aneh, misalkan gitu ya. Tapi saya sudah berani, saya punya keyakinan SMA 4 waktu itu ya, suatu ketika akan menjadi sekolah favorit. Sekolah yang dikagumi sekaligus ditakuti. Saya punya keyakinan itu, alhamdulillah sekarang terbentuk. Nah, kapan itu mulai? Ada pertanyaan itu enggak? Enggak ada Sejarah nih, Pak. perkembangan SMA 2 menuju ke prestasi. Belum nih Pak. Nah, bisa dijelasin Pak? Ya. SMA 2 dulu prestasinya memang di awal-awal itu dari ya sekedar seni, olahraga kan gitu ya, di awal. Tapi setelah itu muncul kepemimpinan yang luar biasa ini, setelah reformasi. Muncul kepemimpinan yang luar biasa. Menurut saya kepemimpinan yang luar biasa. Berani mengambil langkah, berani mengambil satu resiko tapi dengan solusi. Sehingga kami-kami ini diajak untuk maju ya seneng, mendukung betul-betul. Dan saya adakan penelitian itu. Ini hasil penelitian saya tulis di sini. Kemajuan SMA 2 itu. Nah, kepemimpinan siapakah itu? Titik baliknya ya, mulai ya bukan titik balik ya, sudah merambah ke prestasi tapi waktu itu prestasinya masa kepemimpinan itu luar biasa gitu loh. Ini saya tulis di sini. Saya tulis di sini nih, hasil penelitian ini. Bukan tesis saya itu. Penerapan kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan sekolah efektif di sekolah SMA Negeri 2 Kudus.
Ini saya buat tahun 2009. 2009. Jadi saya mengamati mulai 2006. Udah mulai 2006 saya amati, terus data-data saya kumpulkan itu. Siapakah pemimpin itu, kepala sekolah itu? Yaitu Pak Zenuri. Itu kepala sekolah pertama, Pak? Bukan, nanti saya jelaskan ya. Bukan, ini kan kita berbicara prestasi ya. Pak Zenuri. Ternyata setelah saya amati dengan literasi, dengan literatur-literatur yang saya dapatkan, dengan bimbingan dosen-dosen saya, ternyata itu jenis kepemimpinan transformasional. Satu kepemimpinan yang mampu membawa perubahan individu di seluruh warga, sehingga terjadi perubahan dan mau bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan itu. Tujuan kemana? Visi tadi loh, ya. Visi misi tadi loh, dibaca itu ada. Itu. Di sini juga ada visi misi itu. Nah itu, alhamdulillah akhirnya secara bertahap terus menerus, akhirnya prestasi-prestasi diukir. Bisa kamu tulis apa prestasi yang luar biasa. Kalau dulu sebelum itu ya memang prestasinya masih di tingkat seni, dan saya sering membawa seni. Dikir juga sudah saya bawa di tingkat Jawa Tengah atau di keguritan atau di musik itu saya bawa itu. Tapi untuk sains, wah mulai sejak kepemimpinan beliau ini. Dan pada masa kepemimpinan beliau itu tadi, yang SMA sini sudah menjadi SMA 2 ya, yang mau diproyeksikan menjadi sekolah Pamong itu, sistem Pamong. Itu oleh Pak Tamsil sebagai Bupati Kudus waktu itu. Kadarullah belum bisa. Ini ya, bisa dibaca nanti di tesis saya ini. Kalau sepemahaman Bapak tentang perubahan SMU menjadi SMA itu kan sudah lama mengalami pergantian kepala sekolah nih, Pak. Iya. Perubahan yang Bapak rasakan selama pergantian kepala sekolah itu apa, Pak? Mungkin kegiatannya atau apa gitu, Pak, yang paling dirasakan? Mungkin berarti ini pertanyaan mengarah kepada kepemimpinan di sekolah kita. Ya, saya jelaskan aja ya. Kepemimpinan di SMA kita ini mulai dari SMA 4 menjadi SMA 2, SMU 2, kembali SMA 2 itu ada beberapa. Pertama mulai dari Pak Sugeng Ismohandoyo, itu kepala pertama. Kepala pertama, dan itu guru saya. Guru saya waktu saya sekolah di SPG Pati. Saya itu lulusan SPG Pati jurusan matematika IPA saya itu. Cuma saya seneng IPS, sehingga saya masuknya ke jurusan sejarah itu ceritanya. Saya anak IPA tapi masuk ke sejarah. Pertama Pak Sugeng. Untuk Pak Sugeng itu tegas orangnya, kepemimpinannya memang tegas. Cuma karena di sini masih masa transisi ya, masih pembenahan, belum kelihatan dari prestasi apa kan belum. Setelah itu Pak Pahyono. Nah, saya masuk di sini pas kepemimpinan Pak Pahyono. Dengan segala kekurangan yang ada di SMA 2 itu, Pak Pahyono memimpin, mengajak bagaimana SMA 2 ini bisa betul-betul mandiri, punya kekuatan sendiri yang bisa dimaksimalkan. Ya akhirnya ya ketemu bidang-bidang yang bisa dimaksimalkan, yaitu tadi bidang ada seni, bidang ada olahraga, kan itu ya. Tapi kalau yang sains sekarang ya mungkin yang ya kita masih kalah dengan SMA yang sudah lebih dulu. Ini masa Pak Pahyono, tapi prestasi masa Pak Pahyono yo lumayan loh.
Saya sendiri itu tidak terhitung membawa anak juara lomba vokal grup, membawa juara lagu, nyanyi, tunggal, terus itu. Kemudian lomba-lomba yang lain lah, ada itu SMA 2. Nah, setelah itu, setelah Pak Pahyono, ini ada masa transisi lagi. Wah. Jadi ada PLH, pelaksana harian, ada PLT, kemudian masuk kepala sekolah yang definitif, yaitu Pak Sumijan. Nah, Pak Sumijan ini nampaknya untuk masalah perkembangan itu ya ada perkembangan tapi tidak begitu banyak lah gitu. Tapi setelah Pak Sumijan masuk ke dalam PLT lagi, jadi belum ada kepala sekolahnya. Akhirnya PLT disambi dari sekolah lain gitu loh. Tapi kamu ingat, ya, guru-guru di SMA 2 ini itu sudah mengambil prinsip yang bagus. Di SMA 2 ini ada kepala sekolahnya, ataukah tidak ada kepala sekolahnya, tetap jalan seperti biasa. Hebat SMA 2 itu, Bapak Ibu gurunya itu. Jadi ada kepalanya ya tidak masalah, tidak ada ya juga tidak masalah, tetap jalan aja. Nah, tapi paling tidak kalau ada kepala sekolahnya yang definitif kan tetap jalannya akan mungkin lebih maju lah, kan seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya datang kepala sekolah, yaitu sebelum itu ada PLT Pak Basuki, kepala sekolah SMA 1 dulu. Kemudian habis itu ada PLT lagi Pak Suat yang waktu itu di SMA 1 Mbai. Setelah itu muncul definitif Pak Yen. Wah, itu masa Pak Yen inilah yang akhirnya luar biasa. Terjalin hubungan kita dengan berbagai perguruan tinggi. Waktu itu saya mendampingi Pak Yen sekitar 3 atau 4 tahun sebagai Wakil Humas saya. Pak Yen ide-idenya cukup banyak. Betul. Sampai akhirnya muncul di sini sekolah kelas unggulan itu. Nah, itu. Jadi mulai dari sistemnya diadakan satu pembenahan, kemudian fisik bangunan juga terjadi perubahan yang luar biasa. Kemudian dalam hal untuk membina prestasi anak didik ini juga guru diminta untuk maju bersama. Pokoknya kita mampu melakukan perubahan-perubahan yang terjadi baik di diri kita sendiri maupun di lingkup lembaga ini. Nah, itulah maka saya adakan penelitian Pak Yen itu, ternyata jenis kepemimpinan transformasional. Saya angkat menjadi tesis saya waktu S2 di UNS, saya lulusan UNS. Setelah itu ganti Pak Yen sudah pindah karena jadi pengawas, akhirnya muncul kepala sekolah baru. Waktu itu ya muncul PLT juga. Aduh, berkali-kali sekolah kita itu mendapat PLT. Akhirnya setelah PLT muncul kepala yang baru, yaitu Pak Yoko juga meneruskan kemajuan dari Pak Yen. Terus setelah itu Pak Afif ini. Pak Afif ini saya lihat ini Pak Afif dalam hal untuk kemajuan anak ini luar biasa juga. Jadi
kita memiliki dua tokoh ini ya, dari Pak Yen, terus sekarang dilanjutkan oleh Pak Habib, dan memang Pak Habib memang siap untuk diajak maupun mengajak maju itu siap. Kepala sekolah kita yang baru Pak Habib itu. Nah itulah ciri masing-masing kepala sekolah ya. Semuanya memiliki sumbangsih yang luar biasa. Karena memang sekolah kita ini harusnya sekolah ini kita ini sekolah besar, sekolah besar. Karena potensi lingkungan itu luar biasa loh. Kemudian dari luas tanah yang kita miliki untuk pengembangan ini juga luar biasa, sehingga apa yang kita programkan insya Allah bisa itu. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya lebih maju lagi, lebih berwibawa lagi SMA kita, dan menjadi sekolah yang dikagumi, ditakuti, dan jaya, betul-betul jaya itu. Harapan saya begitu ya. Apalagi? SMA Negeri 2 Kudus ini sejarahnya tuh sangat luar biasa ya Pak ya. Ya, Iya, betul. terima kasih Pak Jupri sudah menceritakan sejarah SMA Negeri 2 Kudus yang awalnya dari SMA 4, lalu SMU, lalu sekarang menjadi SMA Negeri 2 Kudus. Mulai dari SPG. Kalau kita menjelaskan historical SMA 4, SMA 2, jangan sampai meninggalkan SPG. Jangan sampai. Karena guru-guru SPG kita ini itu yang mengawali untuk membina SMA 4 ini. Jadi senior-senior kita, guru-guru, Bapak Ibu guru SPG, yang termasuk guru saya juga itu yang mengawali untuk SMA 4 ini. Jadi kalau kamu nulis apapun di situ diikutkan ya. Ibaratnya kalau kita membuat sesuatu tentang SMA 2 kok melupakan SPG ya. Kalau kita membuat masakan ya kurang bumbunya ya. Kan gitu sih. SPG harus ditunjukkan. Karena besar sumbangsihnya nama SPG terhadap perkembangan SMA 4 menjadi SMU, SMA 2 ini. Ini. Berarti dari SPG, SMA 4, SMU, lalu berubah jadi SMA Negeri 2 Kudus. SMA 2, kemudian SMU 2, kembali menjadi SMA 2. Terima kasih Bapak yang sudah mau datang ke Potsku. Ini ada kenang-kenangan dari Potsku nih Pak. Boleh dibuka. Saya akan memberikan satu masukan untuk kamu dan untuk siswa-siswa SMA 2 ya. Janganlah sekali-kali kamu berpikir yang negatif. Berpikirlah selalu yang positif. Ini ingat-ingat. Jangan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan tidak ada sesuatu yang tidak mudah. Ya, itu. Jadi semua serba mungkin dan serba mudah. Itu harus kamu katakan. Kalau kamu berpikir bisa, kan itu ya, pastikan kamu harus bisa. Ini, ya, ingat itu. Jangan sekali-kali kamu masukkan hal-hal yang negatif. Selalu berpikir yang positif. Jika ada masalah, bagaimana? Bagaimana? Janganlah kalian suka digenggam masalah. Paham? Wah, nanti masalah, waduh, masalah gitu. Tapi genggamlah masalah itu. Kecil hanya di sini saja. Harus diselesaikan. Itu prinsip. Dan selalu berjiwa besar. Berjiwa dan berpikir besar, itu pesannya Bung Karno kan itu ya. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, nanti ditulis jas merah.
Historia Vitae Magistra. Bahwa sejarah akan membuat kita bijaksana. Nah, inilah tadi sejarah SMA Negeri 2 Kudus. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi dewasa, menjadi bijaksana, dan SMA 2 selalu jaya. Selalu jaya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan itu ya. Cukup. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih gini ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi.